perkenalkan kami dari tim KKN Sinar Petang. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kemasan dan label yang ramah lingkungan. Adapun pembahasannya yaitu meliputi pertama, pengertian pengemasan, kedua, fungsi pengemasan, ketiga, syarat-syarat bahan pengemas, keempat, jenis-jenis kemasan, kelima, kemasan plastik, keenam, klasifikasi kemasan, ketujuh, pengertian label, kedelapan, syarat labeling berdasarkan BPOM, kesembilan, kriteria kemasan ramah lingkungan, dan kesepuluh, ide atau alternatif kemasan yang ramah lingkungan. Baik, di pembahasan pertama kami akan menjelaskan mengenai pengertian pengemasan. Pengemasan merupakan salah satu bagian penting dalam keseluruhan proses pengolahan pangan di tingkat industri. Menurut Peraturan BPOM RI tahun 2007, Bab 1 Pasal 1 tentang kemasan pangan menjelaskan bahwa kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Pengemasan yang tidak baik akan dapat merusak produk yang dihasilkan. Adapun fungsi pengemas yaitu pertama untuk mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen, kedua untuk melindungi dan mengawetkan produk, ketiga sebagai identitas produk, keempat untuk meningkatkan efisiensi, kelima untuk melindungi pengaruh buruk dari luar, keenam untuk menambah estetika dan nilai jual bahan pangan, dan ketujuh untuk mendukung perkembangan makanan siap saji. Berikut ini merupakan syarat bahan pengemas, yaitu pertama mempunyai fleksibilitas dan kekuatan yang tinggi serta ringan, kedua tidak menimbulkan bau yang tidak diinginkan, ketiga mempunyai ketahanan terhadap temperatur dingin dan panas, keempat mempunyai ketahanan terhadap kelembaban rendah dan tinggi, kelima mempunyai permeabilitas terhadap oksigen dan air yang rendah, keenam mempunyai ketahanan terhadap lemak atau minyak yang tinggi, ketujuh higienis dan mudah didaur ulang, kedelapan mempunyai kesesuaian dengan tipe produk, dan kesembilan harganya relatif murah. Berdasarkan bahan dasar pembuatannya, maka jenis kemasan pangan terbagi menjadi beberapa bahan, yaitu kemasan kertas, kemasan gelas, kemasan kaleng atau logam, plastik, dan kemasan komposit. Masing-masing jenis kemasan ini mempunyai karakteristiknya tersendiri dan bahan tersebut menjadi dasar untuk pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk produk pangan. Karakteristik dari berbagai jenis bahan kemasan yaitu sebagai berikut. Kemasan kertas bersifat fleksibel namun tidak dapat untuk produk cair dan tidak dapat dipanaskan. Kemasan gelas dapat dipanaskan, transparan, bentuknya tetap, dapat didaur ulang, namun berat, mudah pecah, mahal, dan sulit untuk terurai. Kemasan kaleng atau logam bersifat rigid, ringan, dapat dipanaskan dan dapat digunakan untuk produk cair maupun padat. Namun, tidak transparan, dapat migrasi ke makanan yang dikemas, tidak terurai dan tidak dapat didaur ulang. Kemasan plastik bentuknya fleksibel, transparan, ada yang tahan panas, namun mudah pecah, tidak terurai, dan monomernya dapat mengkontaminasi produk. Kemasan komposit bersifat lebih kuat, tidak transparan, prosesnya massal, namun pengisiannya harus secara aseptis, khusus cairan dan tidak terurai. Lalu kita akan membahas tentang bahan kemasan dari plastik. Berikut ini adalah kode, jenis-jenis plastik daur ulang, dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kode 1 yaitu PET atau polyethylene terephthalate, bisa dipakai untuk botol plastik yang jernih, tembus panas seperti botol air mineral, dan hampir semua botol minuman. Kode 2 adalah HDPE atau High Density Polyethylene, bisa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih. Direkomendasikan. Lalu ada kode 3 yaitu PVC atau polyvinyl chloride adalah plastik yang paling sulit didaur ulang.
Ada kode 4 yaitu LDPI atau Low Density Polyethylene yang biasanya dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek. Yang kode 5 adalah PP atau polypropylene adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik terutama yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum, dan yang penting adalah botol bayi. Kode 6 ada PS atau polystyrene, biasanya dipakai untuk styrofoam. Kode 7 ada other atau biasanya polikarbonat, biasanya didapatkan di tempat makanan dan minuman seperti botol untuk olahraga. Lalu ada klasifikasi kemasan, berdasarkan struktur sistem kemasannya, ada primer, sekunder, dan tersier, dan kuartener. Primer, yaitu kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk yang dibungkusnya. Sekunder, kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk yang dibungkusnya. Lalu ada tersier dan kuartener, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Lalu ada labeling atau label pangan, yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, lalu dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian pada kemasan. Lalu, menurut Perka Badan POM RI, nomor HK 03151211 tahun 2011, menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan termasuk UMKM dan PIRT wajib menyantumkan beberapa aspek ini, yaitu adalah nama produk, daftar bahan yang digunakan, brand bersih atau isi bersih, nama dan alamat, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Lalu inilah kriteria kemasan ramah lingkungan. Yang pertama adalah mudah terurai, kedua mudah didaur ulang, ketiga dan tidak berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Lalu apa saja sih alternatif kemasan ramah lingkungan yang bisa dipakai? Yang pertama ada plastik polypropylene, yang kedua adalah food container, ketiga adalah cassava bag, yang keempat adalah besek bambu, kelima ada kardus atau karton, yang keenam adalah biofoam. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan.